Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Samuel. Pokoknya seneng santri multimedia Elva. Kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Syekh yang di depan ini, Syekh yang sudah tercemar di mana-mana, yaitu Syekh Kepo. Kayaknya limbah ini kok tercemar. Tercemar di mana-mana, yaitu Syekh Kepo. Kali ini kita akan membahas tentang apa makna atau arti secara luas ya tentang tabayun. Apa Syekh Kepo? Oh, tabayun ya. Tabayun itu mengklarifikasi atau mencari kejelasan terhadap suatu informasi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut untuk informasi tersebut. Oh, berarti mengklarifikasi suatu masalah atau mencari apa kejelasan oleh info yang telah diterima gitu ya. Berarti kita harus bertabayun kepada info-info yang berita-berita yang kita terima supaya kita tidak salah langkah atau kita tidak keliru dalam melangkah ini. Begitu. Bagaimana ketika ada dasbes yang dia meyakini melajur di jalur kanan ini benar, padahal Indonesia ini jalurnya itu sebelah kiri bukan sebelah kanan, dan dasbes ini tidak mau tabayun atau klarifikasi kepada protokoler jalan di Indonesia. Protokoler jalan di Indonesia ini kan ya di sebelah kiri bukan di sebelah kanan, tapi dia bersikuku untuk sebelah kanan. Padahal ketika melajur di sebelah kanan dengan dasbes yang sebesar itu ya, itu malah membahayakan pengendara yang lain. Lajur yang sudah ditetapkan sejak dulu malah diterjang oleh dasbes ini. Bagaimana? Kayaknya emosi nih kayaknya dasbes ya. Karena dia meyakini bahwasanya lajur kanan ini adalah yang terbaik gitu. Benar pokoknya. Iya. Bagaimana itu saya Kepo? Ya sebesar apapun kendaraannya itu kita ya harus mengikuti jalur yang benar, bukannya melawan arus. Meskipun dia beranggapan bahwa jalur itu benar, tapi kan ya tetap salah. Namanya Indonesia kan memilihnya yang jalur kiri sesuai protokoler ya, protokoler Pantura atau jalan-jalan di Indonesia ini sebelah kiri ya, malah dia bersikuku wah ini yang kanan yang egois kayaknya ini. Padahal ini tidak semuanya yang di lajur kanan ini baik. Kita seperti istinja ketika memakai tangan kanan ini kan tidak boleh. Ya bukannya nggak boleh sedikit iwuh gitu, rasa iwuh. Ketika istinja ini pakai tangan kiri bukan tangan kanan. Dan di jalan ini Indonesia sudah menetapkan di jalur kiri bukan di jalur yang kanan. Ketika dia bersikuku memilih jalur yang kanan, akhirnya kan pengendara yang lain ketabrak semua dan kasihan korban resiko yang begitu banyak. Resiko yang banyak, resiko yang besar sekali. Apalagi ketika jalan itu ramai. Wah, dia masih berkukuh pokoknya saya kanan. Malah dideploi malah. Orang-orangnya malah dideploi. Dan masih digas lagi. Wah, bahaya sekali. Terkadang kita itu tidak mau bertabayun klarifikasi bagaimana ya sudah ditetapkan sejak dahulu bahwasanya jalan ini di jalan kiri ya, melajur di jalan kiri. Jangan egois mentang-mentang besar mentang-mentang besar, entah itu dasbes atau das apa yang lain. Das timun mungkin ya, jangan mentang-mentang besar, tapi kita harus legowo lah, legowo. Ketika sudah ditetapkan di jalur kiri ya kita ikuti saja di jalur kiri, jangan melawan arus, bahaya.
Ya. Bukan berarti yang kiri itu salah ya, begitu mungkin. Bukan berarti yang kiri salah. Ketika kita masuk dalam kamar mandi ini dianjurkan pakai kaki kiri ya, dan apa namanya, ketika kita itu istinja dengan tangan kiri, belum tentu yang kiri ini apa ya namanya, selalu jelek begitu. Selalu jelek tidak. Nah, di mana kita harus memakai kiri, di mana kita harus memakai kanan itu ya. harus tahu ya, dengan bertabayun lah. Iya, dengan bertabayun supaya tidak apa namanya salah jalur. Jangan bersikukuh apa dengan egonya sendiri, keyakinannya sendiri. Begitu. Ketika dia masih bersikukuh kan sangat membahayakan, saya kepo. Sangat beresiko. Iya. Atau mengakibatkan fatal begini. Wah, fatal sekali itu. Bisa membunuh ratusan orang ketika ada apa namanya, Ndasbis ini tetap melajur di jalur kanan dan pokoknya di jalur kanan. Nggak bisa. Malah mendeploi itu yang pengendara yang di depannya, malah bahaya itu, wah, beresiko. Nah, ketika ada sikap yang seperti itu saya kira bagaimana menanggapinya agar atau ada kiat-kiat ada apa namanya motivator untuk si Ndasbis itu biar dia kefutuh kembali ke jalan yang benar. Mungkin perlu diomongi sedikit begitu, sedikit menyentuh hati ya. Contoh, nggak perlu egois, udah dewasa kan ya, begitu. Oh begitu. Pasti kan mengkena mental orangnya. Oh gitu ya. Udah dewasa jangan egois gitu ya. Tapi kalau masih tidak mempan bagaimana sih? Mungkin perlu digodok hatinya. Mungkin watos itu hatinya, watos. Oh, hatinya sudah watos ya. Mungkin dibuat cincin akik saja. Ya. Dikasih ban gitu malah menarik begitu. Akik hati wah. Ya, kita kalau misalkan ada apa namanya ego yang seperti itu, kita sebagai umat muslim mendoakan semoga mendapat hidayah. Amin. Itu semoga sadar lah begitu. Bukan Mbak Hidayah ya. Siapa Mbak Hidayah ya? BTW semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin beliau itu menganggap bahwasannya lajur kanan ini paling baik, paling pokoknya benar. Kanan harus kanan. Padahal tidak tahu di sini itu setirnya di kanan semua. Mungkin pindahan dari luar negeri mungkin. Build up husnudonya begitu sih, tapi berisiko juga sih kalau milih kanan terus. Berarti build up beliaunya. Ya semoga tidak begitulah. Ya, tapi ada orang-orang yang seperti itu. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang begitu. Terus kemarin itu kan banyak ramai ya. Ada piala APP apa itu. AFF Piala AFF itu kemarin Indonesia ini menang ya, juara 2 ya. Amin ya. Bukan kalah, Indonesia ini menang juara 2. Indonesia itu hebat loh. Hebat. Hubul waton minal iman. Ketika itu misalkan pemainnya itu dikerahkan, ada Wiro Sableng, Mak Lampir, si Buta dari Gua Hantu. Wah, terutama itu Bondowoso terutama itu. Pokoknya pasukan malam itu Bondowoso. Ada Grandong apa? Disuruh kiper ya. Banyak sekali. Wah, itu apa namanya? Manusia-manusia super itu di Indonesia. Ada Kasminto apa? Siapa itu Kasminto? Gak tahu. Wah, kalau gitu ya jadinya bukan Piala Dunia. Apa itu? Piala Goib. Terus mengenai
kemarin fenomena kan banyak yang kecewa katanya itu Indonesia tidak juara. Padahal Indonesia ini juara 2 ya. Iya, juara tetap juara. Tetap di hati Indonesia. Pokoknya. Menanggapi orang-orang yang kecewa tidak bisa juara 1 bagaimana itu saya? Wah. Ya harus kita bertabayun. Contoh bertabayun bagaimana model mainnya kok bisa sampai terbobol itu. Oh, bagaimana model mainnya? Mungkin... atau strategi. Ya. Apa gara-gara nasi kotak ya? Nasi kotak apa itu ya? Apa nasi tum-tuman ya? Wah, belum kurang tahu itu malah. Kurang tahu. Mungkin... Nak Jumat berkah pasti ada ini. Mengenai sepak bola saya kepo. Iya. Filosofi tentang sepak bola ini bagaimana? Oh, filosofi tentang sepak bola. Mulai dari lapangannya ya. Lapangannya itu kita bisa mengambil pelajaran dari lapangannya. Hati kita harus bisa seluas lapangan sepak bola. Oh, berarti hati kita harus lapang dada atau lapang dada. Lapang dada atau apa namanya harus legowo meskipun diinjak-injak. Meskipun pakai sepul gitu. pakai apa namanya? Pro begitu diserok. Kita harus lapang dada. Terus tetap husnudon ya. Tetap husnudon. Terus apa lagi filosofinya? Kita harus bisa bekerja seperti striker kapten yang selalu ingin maju, ingin menang, begitu, tidak mau kalah pokoknya. Kita harus bisa menjadi apa namanya seperti striker ya, yang ingin memenangkan, selalu ingin memenangkan pertandingan itu. Berlari dan apa namanya sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Oh gitu, hebat. Terus apa lagi? Terus ada lagi poin yang ketiga itu diambil dari kiper. Kita harus bisa seperti kiper dalam menjaga gawangnya. Maksudnya gawang ini marwah atau kehormatan. Kita harus bisa menjaga kehormatan kita seperti halnya kiper menjaga gawang. Oh gitu, kita harus bisa menjaga gawang. Yang gawang ini filosofnya adalah kehormatan, muroah, marwah sebagai apa seorang apa namanya pemuda sakti atau umat muslim yang supaya tidak kebobolan. Itu kita harus bisa menjaga marwah, harus bisa menjaga apa kehormatan, menjaga muroah kita. Oh, hebat sekali itu. Terus apa saya kepo tentang pesan terakhir ini? Pesan terakhir, hiduplah. Hidup itu seperti bulatan bola yang ketika menggelinding ia tak pernah kembali ke masa lalunya. Dan hidup dan bola itu tiada ujung dan tiada pangkalnya. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Wah, indah sekali. Berarti hidup bagai bulatan bola yang ketika menggelinding tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bagai bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Maka gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Supir memang Anda supir ngengeng, jangan lupa healing supir. Oke, kita tutup podcast pada kali ini, semoga bermanfaat. Salam Dasbis, salam podcast, salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi